Baik, luar biasa. Siapa kita? Planners aku. Salam Planners. Berlanglah mana-mana. PTPN. Tunggu suara Pak Menteri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Pak DPM, Pak Amir, kemudian rekan-rekan manajer keuangan Pak Aris, Presiden US, kemudian rekan-rekan tim US kalian dan teman-teman dari Unabro PSI. Terima kasih atas kehadirannya. Ini terima kasih sekali dari tim US sudah mengajak kolaborasi ya untuk melakukan program-program yang ada dalam agriculture. Jadi mungkin singkat saja, mungkin beberapa Bapak Ibu di sini ada yang belum mengetahui apa aja sih program agriculture yang ada di PTPN. Jadi Agustus kemarin itu memang ada inisiasi dari holding untuk bagaimana menumbuhkan budaya kerja yang sesuai kualitas gitu. Jadi ada beberapa program yang disusun atau dibentuk, yaitu ada 5 culture booster. Ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita meningkatkan wawasan dan menumbuhkan budaya kerja. Kemudian yang keempat yaitu sadari. Sadari ini adalah program yang disusun agar karyawan itu melakukan yang namanya kita memiliki kesadaran akan risiko yang mungkin bisa aja muncul di lapangan atau di kantor atau di proyek-proyek yang kita lakukan. Kemudian yang kelima yaitu MOPI. Program ini dalam bentuk forum komunikasi yang dilakukan secara rutin mengenai terkait gimana mengapresiasi karyawan ataupun sharing session terkait kawasan yang dimiliki. Pada kali ini saya akan coba untuk sharing ya apa yang namanya itu respectful workplace policy atau bagaimana kita menghargai atau menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati. Ini program RP ini masuk ke dalam tadi culture booster bisa masuk situ. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya respectful workplace. Jadi di sini artinya adalah bagaimana sih kita di lingkungan kerja ini bisa bersikap saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain itu dengan rasa hormat, kemudian kita saling empati, kemudian juga tindak secara profesionalisme itu. Kenapa sih selanjutnya RP itu penting? Kita semua pasti menyadari kalau kita ingin merasa dihargai ya saat bekerja. Kemudian RP ini penting supaya kita itu merasa aman dan bisa menyampaikan pendapat ketika misalnya dalam diskusi itu tanpa takut dihakimi, karena memang di banyak tempat kerja mungkin ada hal-hal seperti itu. Kemudian kenapa ini menjadi penting juga, setelah kita saling menghargai pasti kita akan coba bisa berdampak ke fokus kerja tanpa ada gangguan-gangguan yang sifatnya negatif. Hal ini penting karena ketika kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain, ini tentunya akan berdampak pada produktivitas kerja kita. Kolaborasi tim juga relatif lancar dan ujung-ujungnya kita bisa menjaga kesehatan mental kita.
Kemudian ini kira-kira apa ya bentuk-bentuk respectful workplace ini? Salah satunya ini kita coba untuk komunikasi sopan dan juga terbuka. Dalam hal ini ketika kita koordinasi dengan rekan kerja, kita bisa menggunakan bahasa yang baik. Kemudian juga disampaikan dengan menjadi dengan kata tinggi atau sensitif atau sifatnya minum. Jadi sangat penting sekali buat kita samatin supaya bisa kemudian yang kedua yaitu menghargai perbedaan ya. Jadi kan kita pasti datang dari berbagai latar belakang ya. Apalagi di sini kami administrasi dan UPS ini kan ada dari beberapa sebelumnya PKKN 10, 11, 12 pasti pengalaman latar belakang dan juga gaya kerja juga masing-masing ada perbedaan. Tapi itu hal yang wajar sih kalau misalnya ada hal berbeda seperti itu. Yang penting kita saling menghormati, pasti semua bisa dibicarakan. Kemudian bentuk komunikasi selanjutnya yaitu diupayakan tidak ada ruang untuk diskriminasi. Ini yang sifatnya mungkin bisa terbang atau mungkin sesepele terkait candaan yang tak pantas itu di lingkungan kerja sangat tidak ditoleransi. Kemudian terakhir itu terkait kritik yang disampaikan, diupayakan bisa disampaikan sesuatu kritik yang membangun, saling support. Biasanya kan ada ya diupayakan untuk kita ada perbedaan pendapat atau menyampaikan sesuatu yang mungkin kan kerja kita tertinggal hal atau bersikap yang kurang tepat itu baiknya sesama kita bisa untuk menyampaikan pesannya dengan tujuan itu untuk memperbaiki, jadi tidak berpikir ataupun mempermalukan kita yang bisa dibicarakan. Jadi ya Bapak Ibu, jadi secara individu kita bisa mulai hal kecil yang bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita. Pertama yaitu cara ucapan dan tindakan, apalagi mungkin di Bapak Ibu kan biasanya dalam kerja itu banyak tekanan atau mungkin dalam keadaan emosi gitu. Jadi ketika hal seperti itu lebih baik agar menjaga ucapan dan tindakannya. Kemudian ini kita harus juga dengan cara ya kalau misalnya kita melihat ataupun mengalami hal yang tak pantas gitu. Namun tetap juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu hal yang bisa kita lakukan yaitu dengarkan dulu sebelum misalnya kita memulai atau menilai orang lain dengan asumsi negatif. Kita juga bisa lihat dulu perspektif teman-teman seperti apa, baru kita sampaikan dengan menegur dengan hal yang sopan. Dan mungkin penutup ini Bapak Ibu sekalian menjadi budaya untuk saling menghormati satu sama lain di lingkungan kerja. Jadi pasti tidak bisa kita semua punya komitmen bersama untuk agar bisa mewujudkan lingkungan yang aman satu sama lain gitu. Dimulai dari sikap kita sehari-hari yang menunjukkan sifat respect itu, dan diharapkan nanti depan bisa membuat lingkungan kerja ini semakin sehat kemudian produktif dan menyenangkan. Sebagai kesimpulan terakhir, saya lihat sih memang untuk lingkungan kerja ini sudah cukup baik. Jadi kita pertahankan aja konsisten, kita saling
kerja kita yang kita latih di situ bisa apa namanya bisa aman lah buat kita bukan sebagai sumber konflik. Baik, itu Bapak Ibu, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.